Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 8 ciri utama penelitian kuantitatif. Teman-teman sekalian, ini saya sampaikan buat teman-teman supaya pada saat memilih pendekatan kuantitatif, teman-teman mahasiswa sudah tahu ciri-ciri utama dari pemilihan pendekatan penelitian kuantitatif itu apa yang utama. Nah, jadi kalau kita lihat yang utama adalah nomor 1, berpikir deduktif ya. Jadi kalau kita lihat penalaran deduktif pada kuantitatif itu adalah ciri yang pertama. Berbeda dengan penelitian kualitatif, proses yang pertama yang harus kita pikirkan adalah berpikirnya induktif. Nah, jadi saya ulangi, dari penelitian kuantitatif ciri khas yang pertama yang disebut berpikir deduktif. Yang kedua, ciri yang kedua adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi hubungan antara variabel X dan Y menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita lihat di dalam ciri yang kedua ini, teman-teman harus melihat nih, ada nggak hubungan sebab akibat antara satu teori ini menyatakan bahwa A dengan B ada hubungan sebab akibat. Kalau ketemu teori seperti itu, lalu kemudian kita mengambil landasan teori tersebut untuk menentukan variabel X dan Y. Nah, nanti kita lihat hubungannya, keeratannya pada saat setelah analisa data. Jadi yang kedua itu tadi ya, saya sampaikan adanya hubungan sebab akibat antara variabel X dengan Y. Yang ketiga, kaitan dengan nomor 2 tadi, cirinya adalah dimulai dari teori. Jadi kita cari teori dulu. Setelah ketemu teorinya baru kita angkat menjadi landasan untuk menentukan variabel X dan Y. Kalau 2, kalau misalnya 3 nanti ada variabel interpeningnya. Nah, jadi kalau sudah ketemu nanti kita bisa bedakan itu penelitian ciri khas dari penelitian kuantitatif itu ya. Jadi kalau dari penelitian kualitatif ciri khasnya adalah dimulai dari hasil observasi, tapi kalau kuantitatif dari teori. Nah, jadi kalau induktif kan, kalau kualitatif jadi dari fenomena yang kita observasi itu kita membuat landasan pertamanya, terutama misalnya dalam membuat latar belakang masalah. Kemudian ciri yang keempat adalah data yang dihimpun itu adalah data numerik ya. Kemudian jenisnya data primer, data utama. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kita menggunakan datanya data primer. Tapi kalau pada penelitian kualitatif kita boleh menggunakan data sekunder ya untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang kelima, cirinya adalah ukuran populasinya besar, juga ukuran sampelnya besar. Nah, kalau pada kualitatif kita boleh menggunakan sampel yang kecil. Jadi kalau misalnya katakanlah begitu sulit ya untuk mencari sampel, mencari partisipannya, ada 5 ya jadi, ada 1 pun jadi kalau memang itu dapat menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi saya ulangi ya, yang kelima adalah ukuran populasinya besar, ukuran sampelnya juga besar. Kemudian ciri yang keenam adalah harus membuat instrumen yang baku, instrumen yang sudah divalidasi, sudah ada uji validitas internal maupun eksternal. Ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan instrumen sebagai alat ukur ya untuk melakukan proses pengukuran, kemudian kita menganalisanya dan nanti penarikan kesimpulan. Yang ketujuh, menggunakan skala pengukuran ya. Jadi skala pengukuran biasanya teman-teman mahasiswa khususnya S1 itu lebih senang menggunakan skala ordinal ya, misalnya dalam pengukuran skalanya yang populer misalnya menggunakan skala Likert misalnya.
tapi boleh menggunakan ukuran-ukuran dengan skala yang lain sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kenapa ini dipentingkan? Karena di dalam pengukuran ini kita akan mengukur apa yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi, tapi di dalam prosesnya kita harus mengacu kepada teori yang digunakan. Jadi, variabel dan teori itu tetap digunakan sebagai panduan untuk membuat alat ukur ya. Jadi, kalau kita lihat di dalam proses ini, kalau misalnya alat ukurnya benar, kemudian teknik analisanya sudah tepat, maka insya Allah di dalam menjawab pertanyaan penelitian itu tidak ada keraguan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan, artinya dapat diperluas pada situasi yang lain ya. Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif tidak digeneralisasikan, tapi pada penelitian kualitatif digeneralisasikan. Nah, jadi kalau ini maksudnya adalah bahwa hasil penelitiannya bisa diaplikasikan pada kesempatan atau pada situasi yang lain gitu. Nah, jadi penelitian kita ini di mana populasinya, kemudian di mana kita penarikan sampelnya itu ada kemiripan, kemudian hasil penelitiannya kita bisa aplikasikan di di tempat yang di situasi yang lebih luas ya. Jadi bisa digunakan oleh pihak lain lah gitu ya. Jadi kalau seperti teori-teori yang kita gunakan ini kan adalah hasil dari penelitian-penelitian para ahli gitu ya. Kemudian mahasiswa tinggal menikmatinya. Nah, itu adalah hasil dari generalisasi, hasil penelitian kuantitatif. Teman-teman mahasiswa, kalau tadi sudah saya jelaskan 8 ciri utama penelitian kuantitatif, maksudnya adalah bahwa buat teman-teman mahasiswa yang kadang suka masih ragu gitu, Bu, aku takut gitu kalau meneliti dengan pendekatan kuantitatif, diantaranya adalah penggunaan matematika, statistika gitu ya. Jadi sebetulnya itu keraguan seperti itu tidak perlu ya. Karena kan mahasiswa sudah belajar matematika, sudah belajar statistika, jadi mungkin karena kurang percaya diri aja gitu. Jadi sebetulnya bisa. Andai kata misalnya ada kekurangan di dalam pemahaman statistika, misalnya dalam analisa data, dalam hitung-hitungannya, kan ada mentor. Kita bisa belajar kepada mentor statistika. Nah, baik teman-teman sekalian, saya simpulkan ya, kalau tadi kan ada ada penjelasannya sedikit-sedikit, dan sekarang saya simpulkan, saya sebutkan 8 ciri utama penelitian kualitatif, yaitu yang pertama berpikir deduktif ya, bukan induktif tapi berpikir deduktif dari umum ke khusus. Jangan lupa ini terutama di dalam penyusunan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan antar variabel ya. Variabel X dan Y minimal itu ya. Boleh nanti ada variabel moderat. Yang ketiga, dimulai dari teori, dan yang keempat, data yang dihimpun adalah data numerik, jenisnya primer sebagai data utama. Yang kelima, ukuran populasinya besar ya, dan ukuran sampelnya juga besar. Yang keenam, harus membuat instrumen yang baku dan menggunakan, yang ketujuh nih ya, menggunakan skala pengukuran. Jangan lupa, jadi teman-teman harus membuat skala pengukuran. Nah, pembuatan skala pengukuran ini kalau merasa kesulitan, belajarlah dari pengukuran-pengukuran yang sudah ada pada skripsi yang sudah digunakan oleh teman-teman yang sudah lulus.
Andai kata itu mau digunakan, mau dimodifikasi ataupun diambil beberapa bagian, boleh saja ya dimodifikasi, diperbaharui sesuai dengan tujuan penelitian kita, tapi harus ditulis sumbernya. Jadi jangan sampai mengambil tanpa memberikan sumber ya. Jadi tulis sumbernya, misalnya diadopsi dari pengukuran, hasil pengukuran siapa gitu ya, skripsinya siapa, dan kalau tesisnya siapa. Jadi menggunakan skala pengukuran. Kalau belum terampil, boleh menggunakan skala pengukuran yang sudah standar, yang baku, misalnya pada tes-tes psikologi. Yang kedelapan, hasil penelitiannya adalah dapat digeneralisir. Nah, baik teman-teman, itu yang saya simpulkan, dan buat teman-teman mudah-mudahan dengan dimotivasi oleh saya tidak ragu lagi untuk menentukan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian teman-teman, apakah itu skripsi maupun tesis ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.